Katakan haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi sama-sama taruh tangan kanan saudara di dada. Bilang, di dalam diri saya ada roh Allah. Sama-sama bilang, kerajaan Allah ada dalam diri saya. Ketika kerajaan Allah dalam diri kita, maka kemuliaannya akan dinyatakan. Nah, hari ini dalam pembahasan ke-7, kita sedang mau bicara kerajaan Allah sudah dekat. Haleluya. Kerajaan Allah yang datang dalam prinsip dalam hidup kita sudah semakin dekat, akan datang membawa kita masuk ke dalamnya. Klik. Markus 1 ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan apa? Injil Allah. Dan beritanya sangat jelas. Waktunya telah genap, waktunya telah selesai, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Waktu Yesus ngomong begini, Yesus bukan berbicara di depan pelacur. Yesus tidak sedang bicara di depan perampok. Yesus tidak sedang bicara pada penyembah-penyembah berhala. Tapi Yesus sedang bicara pada orang banyak, sebagian besar orang Farisi dan orang Yahudi. Orang-orang yang mengenal Tuhan, tapi Yesus bilang apa? Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sama-sama bilang sama saya harus bertobat. Sama-sama bilang sama saya harus bertobat. Dan sama-sama bilang saya harus percaya pada Injil. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang berpikir bertobat dari pembunuh menjadi orang yang berhenti membunuh. Bertobat dari penjina dan berhenti menjadi penjina. Tetapi saya mau bilang, istilah bertobat bukan sekedar dari penjahat menjadi orang baik. Tapi istilah bertobat yaitu bahwa bukan lagi saya mengendalikan diri, tapi Kristus yang mengendalikan saya. Ada orang yang tidak membunuh tapi hidup dengan egonya sendiri. Ada orang yang tidak menyembah berhala tetapi hidup dengan kemauannya sendiri. Tapi apa artinya bertobat? Artinya hidup saya bukan saya lagi yang kendalikan, tapi Kristus yang kendalikan. Yang setuju sama saya, katakan Kristus yang harus kendalikan saya. Haleluya, sama-sama bilang Kristus yang harus kendalikan saya. Saudara-saudara yang di rumah, ketika live chat saudara, Kristus yang harus kendalikan saya. Karena kalau saya mengendalikan diri saya sendiri, hidup saya akan menghadapi banyak kekacauan. Tapi kalau Kristus yang mengendalikan saya tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Yang setuju katakan amin. Nah, karena itu saya pelajari, suka atau tidak suka, kita pasti akan menghadapi kerajaan Allah yang sudah semakin dekat. Sehingga kerajaan Allah bukan hanya nanti di sorga, kerajaan Allah bukan hanya nanti di atas, tapi kerajaan Allah yang turun dalam kehidupan kita, yang ngatur kehidupan kita, yang mengarahkan kita untuk mencapai sorga dalam kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena itu saya pelajari, berita kerajaan Allah sudah dekat adalah masa yang menggairahkan bagi gereja Tuhan. Orang dunia kalau dengar, udah mau kiamat loh. Orang dunia kalau dengar istilah udah mau kiamat, udah mau akhir zaman, kita ketakutan. Tapi buat kita berita kerajaan Allah sudah dekat adalah masa yang menggairahkan bagi gereja Tuhan. Makin kita menghadapi akhir zaman, makin kita bersemangat. Makin kita menghadapi akhir zaman, makin kita bernyala-nyala. Makin kita menghadapi akhir zaman, makin api Tuhan menyala dalam hidup kita. Sama-sama bilang saya harus semangat. Kalau akhir zaman menakutkan buat kita, saya khawatir kita bukan dalam posisi di mana kerajaan Allah ada dalam hati kita. Karena saya pelajari begini. Pertanyaannya mengapa? Kalau kita anak Allah yang mengalami kerajaan Allah, kita akan bergairah di akhir zaman. Karena saya pelajari gini. Karena di satu sisi memang akhir zaman adalah masa yang sukar. Klik. Kenapa masa yang sukar? 2 Timotius 3 ayat 1 bilang, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab memang ngomong demikian.
Manusia akan semakin mencintai dirinya, manusia akan menjadi hamba uang, manusia akan menjadi garang, manusia tidak mengenal yang baik, manusia hanya mau menjalankan semua yang dia mau, klik. Karena itu yang pertama saya pelajari. Kenapa kok masa yang sukar tapi menggairahkan buat kita? Karena justru kita dimurnikan. Oh haleluya. Alkitab bilang siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan suci hatinya. Berarti hari ini saya mesti tegaskan buat saudara. Di satu sisi akhir zaman memang penuh tantangan. Tetapi kita bergairah. Kenapa? Tantangan demi tantangan kita dimurnikan. Dan Paulus menekankan kepada kita bahwa dia mendidik dan melatih kita. Ayub berkata, ketika engkau memurnikan aku keluar sebagai emas murni yang tak bercacat di hadapanmu. Haleluya. Yang kedua, kenapa akhir zamanlah masa yang kenapa akhir zamanlah masa yang menggairahkan buat gereja Tuhan? Buat orang yang mengalami kerajaan Allah dalam hatinya. Karena betul akhir zamanlah masa yang sukar, tapi kita bukan hanya dimurnikan, kita akan mengalami Tuhan. Daud bilang apa? Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Itulah orang yang mengalami Tuhan. Orang-orang yang mengalami Tuhan tidak fokus dengan masalah. Tapi orang-orang yang mengalami Tuhan akan fokus dengan pengalaman dahsyatnya dengan Tuhan. Ayub sampai bilang begini, tadinya aku mengenal Tuhan dari kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kemuliaan-Mu. Orang-orang yang mengalami Tuhan berbeda dengan orang-orang yang hanya tahu tentang Tuhan. Sebagai gembala saya berdoa supaya setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan, baik rekan-rekan remaja, baik orang-orang muda, baik setiap suami istri, baik setiap pelayan Tuhan, doa saya kita mengalami Tuhan. Yang paling mengerikan di akhir zaman, ada banyak orang melayani Tuhan hanya karena mengenal Tuhan, hanya karena belajar tentang Tuhan, hanya karena tahu tentang teologi, tapi tidak mengalami Tuhan. Orang-orang yang seperti ini senangnya mengkritik, senangnya menyerang, senangnya menjatuhkan tanpa karya apa-apa. Orang-orang yang berkarya dikritik. Orang-orang yang memenangkan jiwa diserang. Orang-orang yang menumpangkan tangan buat yang sakit dan yang sakit sembuh dibilang sesat. Nah ini tipikal orang-orang yang hanya punya pengetahuan tapi tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Paulus sampai bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Saya ulangi, kenapa buat gereja Tuhan, kerajaan Allah yang sudah semakin dekat menggairahkan? Pada kita tahu akhir zaman adalah masa yang sukar. Yang pertama, karena di masa yang sukar itu kita dimurnikan. Yang kedua, di masa sukar itu kita justru mengalami Tuhan. Sampai kita bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi kita alami Tuhan hari demi hari. Dan yang ketiga saya pelajari, karena justru di masa yang sukar kita terlatih dalam hikmat, dalam pengertian, serta dalam kuasa Tuhan. Ada banyak orang pintar tapi belum tentu berhikmat. Ada banyak orang hebat tapi belum tentu berpengertian. Ada banyak orang-orang yang punya pengetahuan banyak, tapi belum tentu mengalami kuasa Tuhan. Yang saya percaya justru di masa yang sukar, kita dilatih untuk tidak mengandalkan sekadar logika, tapi kita dilatih untuk mengandalkan hikmat. Tidakkah saudara ingat cerita dua ibu yang masing-masing punya anak? Yang satu anaknya mati, anak yang satu hidup. Dan kemudian mereka berebut. Dan hukum Israel, hukum Yahudi, ada kepala 50, ada kepala 100, ada kepala 1000. Berarti setiap ada persoalan dibawa dulu kepada kepala 50, lalu dibawa kepada kepala 100, dibawa kepada kepala 1000. Tapi akhirnya sampai kepada Salomo. Kenapa? Karena kalau dua ibu berkelahi, nggak ada yang bisa nengahi. Sampai akhirnya dibawa ke Salomo. Dan Salomo bukan mengandalkan kepandaiannya, kekuatannya, kehebatannya, kejayaannya. Dia hanya mengandalkan hikmat. Waktu dia dengar dua ibu ini ngotot, ingat, sudah begitu banyak jenjang yang tidak bisa menyelesaikan masalah ibu ini. Tiba-tiba Salomo bilang, ambil pedang,
Kita belah bayi ini. Masing-masing dapat setengah. Langsung satu berteriak, benar, ini ide yang luar biasa. Nang di ho, nang di au. Kalau kamu nggak dapat, saya juga nggak dapat. Saya nggak dapat, kamu juga nggak dapat. Biar Bolis saja yang dapat. Saudaraku, tapi yang satu ibu bilang, please, jangan. Kalau memang harus begitu, biar dia mendapatkannya, aku rela. Dari hikmat itu, Salomo langsung bilang, kamu ibu yang sebenarnya. Tangkap ibu yang satu ini. Saudaraku, justru di masa yang sukar, kita belajar jangan sok tahu, jangan sok pintar, jangan sok jago. Jangan apa-apa main perasaan, jangan apa-apa main logika. Tapi andalkan hikmat Tuhan, jalani pengertian, dan percaya kuasa Allah membimbing kita. Haleluya. Yes. Selanjutnya saya pelajari. Namun di sisi yang lain, akhir zaman adalah masa pencurahan roh Tuhan. Jadi ingat ya, akhir zaman masa yang sukar tapi tak menggairahkan. Karena kita dimurnikan. Kita punya pengalaman dahsyat dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu, kita dilatih untuk hidup dengan hikmat, dengan pengertian, serta dengan apa? Kuasa Tuhan. Yes. Tapi juga kenapa ini menggairahkan? Karena di sisi yang lain akhir zaman adalah masa pencurahan roh Tuhan. Apa janji Tuhan untuk itu? Klik. Yoel pasal 2 ayat 28 bilang, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku kata semua manusia. Jadi Alkitab sudah bilang di akhir zaman betul akan ada masa-masa yang sukar. Tapi kita akan berkemenangan. Bahkan Alkitab berkata, singa dan ular tedung akan kau langkahi, dan kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bahkan Alkitab bilang, 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Kenapa? Ada pencurahan roh Tuhan di akhir zaman. Angkat tangan saudara, katakan, saya menantikan pencurahan roh Tuhan. Yes, sama-sama bilang, saya menantikan saat pencurahan roh Tuhan. Wow, haleluya. Iha. Alkitab bilang, barang siapa yang dipimpin oleh roh Allah akan menjadi anak-anak Allah. Dan Alkitab sudah bilang di akhir zaman betul akan ada masa yang sukar. Itu sebabnya Allah mencurahkan rohnya. Dikatakan apa? Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jangan bilang pencurahan roh kudus hanya untuk gereja Pantekosta. Jangan bilang pencurahan roh kudus hanya untuk gereja-gereja aliran karismatik, aliran GBI. Kalau kita tidak menerima, loh Alkitab sudah bilang. Berarti gereja-gereja menolak pencurahan roh kudus. Ada gereja-gereja yang tidak menyadari nubuatan Tuhan di akhir zaman bahwa aku akan mencurahkan rohku kata semua manusia. Orang-orang Katolik akan menerima lawatan Tuhan. Orang-orang HKBP, orang-orang Gemim, orang-orang GPM, orang-orang Pantekosta, orang-orang dari gereja manapun, selama namanya manusia, Alkitab bilang, aku akan mencurahkan rohku kata semua manusia. Maka anak-anak lelakimu akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Nah, sampai di sini, kemudian timbul perdebatan. Apa artinya bernubuat? Apa artinya mendapat mimpi? Apa artinya mereka akan melihat penglihatan-penglihatan? Sebelum kita menerjemahkan lebih jauh, saya menyimpulkannya dengan satu kata. Bahwa di akhir zaman ketika roh Tuhan dicurahkan atas kita, kita mengalami hal-hal yang hebat dan dahsyat. Saya nggak terlalu suka menafsirkan, nubuat-nubuat artinya begini, penglihatan-penglihatan artinya begini, mimpi-mimpi artinya begini. Saya simpulkan dengan satu kata. Waktu Allah mencurahkan rohnya di akhir zaman, kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Sama-sama bilang hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya. Sama-sama bilang hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya kita akan terus bergairah, karena betul ada masa yang sukar. Tapi ada pencurahan roh Allah yang luar biasa. Haleluya. Klik. Saya pelajari. Pencurahan roh Allah ini akan membuat setiap kita satu,
memiliki kerinduan untuk melayani dan memenangkan jiwa. Nubuat, mimpi, penglihatan saya simpulkan dengan satu kata: dahsyat dan luar biasa. Dan dahsyat dan luar biasa saya jabarkan dalam 3 hal dahsyat. 1, akan memiliki kerinduan melayani dan memenangkan jiwa. Mari kita jangan batasi istilah nubuat, istilah bermimpi, istilah penglihatan dengan sekedar karunia-karunia yang kita tafsirkan menurut mau-maunya kita. Tapi di akhir zaman, mau orang itu Katolik, mau orang itu Protestan, mau orang itu Gemim, mau orang itu GKI, mau orang itu GPIB, mau orang itu HKBP, mau orang itu Pantekosta, di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya sehingga kita memiliki kerinduan melayani dan memenangkan jiwa. Saya berdoa gereja Tuhan menangkap visi ini. Itu sebabnya selalu saya bilang di akhir zaman sudah bukan saatnya lagi kita ribut soal doktrin, karena urusan doktrin sudah selesai dari ratusan tahun yang lalu. Dari puluhan tahun yang lalu sudah selesai bahwa kita sepakat untuk tidak sepakat. Ada yang percaya bahwa di gereja harus pakai tangan, harus tepuk-tepuk tangan. Tapi ada yang percaya di gereja jangan tepuk tangan. Ada yang percaya di gereja harus bahasa roh. Tapi ada yang percaya di gereja nggak usah bahasa roh. Kalau saat ini kita masih berdebat seperti itu, saya beri nama engkau ketinggalan zaman. Ratusan tahun yang lalu kita sudah sepakat. Sepakat kita adalah tidak sepakat. Sepakat kita adalah menghargai perbedaan. Tapi ada satu yang harus kita sepakat, kita semua harus melayani Tuhan dan memenangkan jiwa. Rekan-rekanku Katolik, engkau harus melayani Tuhan dan menangkan jiwa. Rekan-rekanku HKBP, engkau harus melayani Tuhan dan memenangkan jiwa. Rekan-rekanku dari GKI, GPM, Gemis, Gemit, apapun nama gerejamu, saya percaya kita semua sepakat bergandengan tangan untuk berkata di akhir zaman kita harus melayani dan memenangkan jiwa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, mau tunggu kapan lagi? Yesus sudah mau datang. Yang kedua, apa artinya dahsyat dan luar biasa? Bahwa Allah akan mencurahkan rohnya. Yang kedua saya pelajari, dahsyat dan luar biasa di sini juga berarti akan dipimpin dengan dream and vision. Alkitab berkata, without vision my people perish. Berarti kita bukan diatur dengan aturan-aturan yang kaku. Bukan dengan kemauan-kemauan kita. Tapi ada dream, ada vision. Pakai bahasa sehari-hari saya bilang, tuntunan roh Tuhan. Dan dream and vision, everyone is different. Setiap orang punya visi yang berbeda. Makanya di akhir zaman ada orang-orang yang visinya menjangkau anak-anak terlantar. Ada orang yang visinya menjangkau pengusaha-pengusaha. Ada orang yang visinya menjangkau orang-orang miskin. Perbedaan fokus pelayanan itu biasa. Yang penting jangan saling menyerang. Yang melayani orang miskin menyerang mereka yang melayani orang kaya. Apa itu yang melayani orang kaya? Cuma cari duit aja. No. Orang kaya perlu dilayani, orang miskin perlu dilayani. Orang yang terbuang harus dilayani, orang yang mapan harus dilayani. Dan masing-masing punya lapaknya sendiri. Masing-masing punya apa? Lapaknya sendiri. Di akhir zaman jangan mau dituntun oleh perasaan. Karena kalau dituntun perasaan, maka kita akan jadi orang yang sensian dan kita jadi angin-anginan. Tapi kalau dituntun dengan dream and vision, visi dari Tuhan, maka kita tidak akan goyah tantangan seberat apapun. Haleluya. Yang ketiga, apa artinya Allah mencurahkan rohnya? Saya menyebut dengan satu kata, dahsyat dan luar biasa. Apa yang harus saya jabarkan dengan dahsyat dan luar biasa? Satu, akan memiliki kerinduan melayani dan memenangkan jiwa. Yang kedua, akan dipimpin dengan dream and vision. Dan yang ketiga, akan memiliki gerakan kehidupan yang mau dikendalikan oleh Tuhan.
Saudaraku, saya khawatir hari-hari ini orang hanya dikendalikan oleh apa yang dianggap normal dan wajar di dunia ini. Sehingga orang hari-hari ini merasa LGBT normal dan wajar, semua orang juga buat itu kok. Kawin cerai itu normal dan wajar, minum mabuk judi wajar, pacaran lakukan hubungan seks sebelum nikah wajar, kawin cerai wajar. Karena kita hanya melihat kepatutan. Sehingga yang paling populer hari-hari ini Vox Populi, Vox Dei. Suara orang banyak adalah suara Tuhan. Tapi hari ini saya mau bilang Vox Populi isn't Vox Dei. Suara orang banyak belum tentu suara Tuhan. Karena suara Tuhan semua ada dalam firman-Nya. Yang setuju sama saya katakan ada dalam firman-Nya. Saudara-saudara yang di rumah ketika live chat saudara, suara Tuhan ada dalam firman-Nya. Di akhir zaman Tuhan sedang mengendalikan kembali orang-orangnya. Sehingga kita dapat berkata seperti Yesus di Taman Getsemani, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya saya simpulkan, menyadari kerajaan Allah sudah dekat. Yang pertama yang harus kita pahami, jangan takut, siap dengan segala resiko. Sama-sama bilang sama saya tidak akan kompromi. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertahanlah, semangatlah, majulah, hadapi tantangan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Siap menghadapi segala resiko. Dalam hidup saya yakin firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Orang yang rela kehilangan segalanya justru akan mendapatkannya. Kerajaan Allah sudah dekat. Pintu kemenanganmu sudah tersedia. Mahkota kemuliaanmu sudah disiapkan oleh Tuhan. Tinggal beberapa langkah lagi, tetap bertahan. Sampai kita melihat Tuhan memandang kita dan berkata, mari masuk ke hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Ini saatnya engkau terima perkara yang lebih besar. Kerajaan Allah tidak selamanya harus bernama sorga. Tapi kerajaan Allah yang hadir dalam kehidupan kita akan memastikan bahwa kita menjadi pemenang. Amin. Kerajaan Allah sudah dekat. Pintu kemenanganmu sudah dekat. Mahkota kemuliaanmu sudah dekat. Berarti yang pertama, jangan takut. Siap menanggung segala risiko. Karena selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita tidak akan turun tapi naik. Tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Adik-adik muda berani mengambil risiko. Kalau kau pacaran sama orang tidak seiman, putusin. Anak-anak muda berani ambil resiko. Kalau kau selama ini minum mabuk judi, tinggalin. Saudara-saudara yang berselingkuh, siap ambil resiko. Tinggalin, putus, hidup benar, hidup setia. Tapi ada tantangan, tetap pandang Yesus. Maka kau akan melihat kemenangan yang tersedia luar biasa. Haleluya. Yang kedua, menyadari kerajaan Allah sudah dekat. Saya harus selalu berjuang yang terbaik. Karena waktunya singkat. Makanya Alkitab bilang dalam Kolose 3:23, lakukan segala sesuatu seperti itu Tuhan. Ini bukan saatnya kita menjadi orang percaya yang setengah-setengah. Saya percaya di akhir zaman Tuhan akan bekerja dengan yang namanya excellent spirit. Spirit of excellence. Kenapa Daniel hebat? Karena Daniel didapati 10 kali lebih cerdas. Apakah karena dia hebat? Apakah karena dia luar biasa? Apakah karena dia sungguh-sungguh belajar? No. Karena Alkitab bilang padanya ada spirit of excellence. Saya berdoa supaya setiap kita minta the spirit of excellence dari Tuhan. Karena waktu Allah mencurahkan rohnya, maka apa yang terjadi? Kerajaan Allah turun pada kita. Dan anak-anak Tuhan tidak akan setengah-setengah. Yang pertama, menyadari kerajaan Allah sudah dekat. Jangan takut, siap dengan segala resiko. 2, selalu berjuang yang terbaik karena waktunya sudah singkat. Kerahkan seluruh kemampuan kita untuk berkata, Tuhan saya nggak mau bikin malu nama Tuhan. Tuhan saya nggak mau jadi batu sandungan. Saya mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, menyadari kerajaan Allah sudah dekat.
Saya tidak boleh nengok ke belakang. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh nengok ke belakang. Karena kerajaan Allah sudah dekat, kata Yesus. Kita nggak bisa nengok ke belakang.